Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Gegan di channel saya Gegan Dakwah. Gegan berdakwah. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu kalian beberapa konfigurasi dasar yang ada di dalam Cisco. Gitu ya. Apa saja itu dan bagaimana cara konfigurasinya? Langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya sudah memiliki beberapa menunya gitu ya. Ya, kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu line console. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa itu line console? Nah, line console adalah sebuah komen yang bisa memasukkan kita ke dalam line command mode gitu kan. Line configuration mode gitu maksudnya ya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, di sini nih. Nah, di sini di sini hmm, di sini adalah Cisco Packet Tracer, yaitu simulator buat mensimulasikan jaringan itu ya. Nah, ini ada router gitu. Cara masukin line console adalah kita menggunakan PC ini misalkan. Ini PC. Caranya kita harus memiliki kabel konsol gitu ya. Kabel konsol kita nanti akan masukkan ke dalam port USB gitu. Nah, lalu di routernya akan masukkan ke dalam port konsol. Nah, kabel konsol tuh bentuknya seperti ini ya. Sebentar saya akan carinya dulu. Nah, kabel konsol tuh misalkan ke ini. Nah, kabel konsol bentuknya seperti ini. Ada dua tipe gitu. Yang pertama tipe yang depannya pakai VGA nih, pakai VGA, dan yang satu lagi menggunakan USB gitu ya. Karena aja laptop zaman sekarang itu port ya lebih canggih gitu ya. Ya port VGA-nya tuh ya hampir nggak dipakai, ya, emang udah nggak dipakai sih sebenarnya. Jadi diganti menggunakan USB seperti ini. Kita balik lagi. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke dalam laptop kita. Nah, seperti ini. Dan nantinya kita akan masuk ke dalam putih. Tapi gara-gara di sini simulator, saya pakai terminal configuration dan oke. Nah, di sini sudah selesai booting, soalnya di sini simulator jadi cepat gitu ya bootingnya ya, nggak kayak real device gitu ya. Nah, langsung set. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam yang namanya itu mode user mode ya, user mode. Nah, di user mode ini kita memiliki beberapa fitur, yaitu sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa fitur di user mode gitu ya, yaitu connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet, terminal, dan tracer route gitu ya. Nah, ini adalah beberapa konfigurasi dasar dan beberapa konfigurasi monitoring dasar gitu ya. Setelah setelah dari apa user mode, kita klik enable. Enable. Nah, setelah enable kita langsung masuk ke dalam privilege mode. Nah, di privilege mode ada beberapa
mode juga. Salah satunya ini, nah, clear, clock, configure. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam global configure, kita harus mengetikkan yang namanya configure terminal. Nah, setelah itu enter. Nah, dengan begitu kita langsung masuk ke dalam global config gitu ya. Nah, di global config ini kita akan masuk ke dalam mode line config line configure mode. Nah, caranya line console 0. Langsung kita tekan enter. Nah, maaf. Line console. Nah, di sini kita telah memasuki yang namanya ke dalam line config line gitu. Apa gunanya config line? Nah, di config line kita bisa membuat password gitu ya. Password 1 2 3 misalnya. Ini password. Habis itu kita masukkan login. Nah, ini login. Nah, setelah itu bagaimana cara mencobanya? Kita masuk terminal lagi. Nah, maaf. Nah, sebelum kita masuk ke dalam user mode dan sebelum login, kita akan diminta password terlebih dahulu. Setelah kita mengkonfigurasikan password tadi di line console gitu ya. Nah, line console ini juga berfungsi buat kalau misalnya kita ingin membuat password menuju privilege mode. Kita juga harus mengkonfigurasikan login gitu ya. Login di dalam line configure gitu ya. Nah, di sini 1 2 3. Kita langsung saja dan kita bakal enable konfigurasi terminal dan nah, di sini line console 0. Nah, setelah itu kita juga bisa yang namanya login synchronous. Login synchronous tuh gunanya buat apa? Misalkan ada tag-tag yang ya tag-tag yang apa namanya tuh buat buat ya tag itu biasanya muncul gara-gara ya ada error atau apa segala macam. Nah, itu sangat mengganggu saat konfigurasi kan. Nah, kita bisa lakukan login sinkronus. Caranya logging sinkronus. Nah, ini adalah komen login sinkronus. Cukup tuliskan logging sinkronus di dalam line config. Nah, habis itu langsung enter. Nah, di sini gara-gara simulasi gitu ya. Gara-gara simulasi kita kita apa namanya tuh
Nah, ya kita kita tidak tahu itu. Tapi ada contohnya misalkan seperti ini nih. Nah, kayak gini cuman ada tulisan errornya gitu ya. Nah, sudah. Selanjutnya di dalam set hostname. Nah, ya, set hostname. Bagaimana ke cara set hostname? Nah, biasanya kalau misalkan kita ada di kalau misalkan kita ada di mengkonfigurasi banyak device gitu ya. Mengkonfigurasi banyak device kita ribet. Gara-gara namanya ini sama gitu ya. Caranya cukup mudah. Kita masuk ke dalam kita masuk ke dalam konfigurasi terminal ya, global config, lalu setting hostname dengan cara ketik hostname, lalu berikan nama yang kalian inginkan, misalkan router 1 gitu. Tidak bisa ingat tidak bisa spasi gitu ya. Jadi kita gunakan titik, jadi enter. Nah, dan di sini dan di sini eh, hostname telah berubah menjadi hostname-nya telah berubah menjadi router 1 gitu. Nah, selanjutnya ada banner MOTD. Nah, apa kegunaan banner MOTD itu? Nah, banner MOTD ini berguna buat sebagai penanda gitu atau peringatan terhadap orang yang ingin masuk ke dalam device kita. Jadi, sebelum masuk ke dalam user mode, di atasnya memiliki yang namanya itu banner MOTD. Misalkan kita buat dulu banner MOTD-nya. Misalnya nih komennya itu banner MOTD. MOTD. Nah, setelah itu kalian berikan unique 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 ya kayak unique simbol gitu ya, unique huruf gitu. Misalkan huruf X gitu kan. Nah, habis itu di tengah huruf X kalian berikan kalimatnya, misalkan welcome. Nah, di akhir di akhir kalimat kita berikan X lagi. Nah, ini sebagai penutup. X yang pertama sebagai pembuka dan X yang kedua itu sebagai penutup gitu ya. Nah, langsung enter. Nah, langsung aja kita cek. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam user mode, kita telah diberikan peringatan atau teks berupa welcome, yaitu banner MOTD yang telah kita buat. Karena waktu kita terbatas dan habis, mungkin pada basic configuration kali ini cukup sampai banner MOTD dan login synchronous dan line console dan set hostname. Dan selebihnya akan saya konfigurasikan, akan saya beritahukan ke dalam video selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.